Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan saya Diajeng Karisma, NIM 2021 SAK 10. Dan saya Novita Kinski Meliani dengan NIM 2021 SAK 15 izin menyampaikan materi Perpajakan Indonesia bab Bea Materai. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga dengan Undang-Undang Bea Materai. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Namun, pada tanggal 26 Oktober 2020, DPR dan Presiden RI telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai atau UU Bea Materai yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Dengan berlakunya UU ini, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Sebab-sebab dikeluarkannya UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. 1. Agar lebih sempurna dan sederhana, hanya terdiri 7 bab dan 18 pasal. 2. Lebih mudah dilaksanakan karena hanya mengenal satu jenis bea materai tetap, yaitu 6.000 dan 3.000. 3. Objek lebih luas. Salah satu alasannya dinaikkan tarif bea materai menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani karena produk domestik bruto (PDB) sudah naik 8 kali lipat sejak tahun 2000 dan menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, salah satu alasannya yakni menyesuaikan kondisi dan perkembangan zaman yang ada. Prinsip umum pengangkutan atau pengenaan bea materai. Yang pertama, bea materai dikenakan atas dokumen atau merupakan pajak atas dokumen. Yang kedua, satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Yang ketiga, rangkap atau tindasan yang diikuti ditandatangani, terutang bea materai sama dengan aslinya. Pengertian. Bea materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan serta mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Bea materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termaksud pula paraf teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana semestinya. Dan yang terakhir, pejabat pos adalah pejabat PT Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemateraian kemudian. Tarif bea materai Rp6.000 dikenakan atas dokumen 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya, antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan, yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai pembuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. B. Akta-akta notaris termasuk salinannya. C. Akta-akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. D. Surat yang memuat jumlah dan mempunyai harga nominal lebih tinggi Rp1.000.000. E. Surat-surat berharga seperti wesel, promes, dan accept yang harga nominalnya lebih tinggi dari Rp1.000.000. F. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000. 2. Dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. A. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. B. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya digunakan untuk tujuan lain atau digunakan untuk orang lain dari maksud semula. Tarif bea materai Rp3.000 dikenakan atas dokumen 1. Surat yang memuat jumlah uang dan mempunyai harga nominal lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000. 2. Surat-surat berharga seperti wesel, promes, dan accept yang harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000.
3. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta rupiah. 4. Cek dan biliet giro dengan harga nominal berapapun. Apabila suatu dokumen, kecuali cek dan biliet giro, mempunyai nominal tidak lebih dari Rp250.000, maka atas dokumen tersebut tidak terutang bea materai. Yang tidak dikenakan bea materai. 1. Dokumen yang berupa antara lain surat penyimpanan barang, konosimen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut di atas. 2. Segala bentuk ijazah. 3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. 4. Tanda bukti penerimaan uang dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Selanjutnya, kwitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. 6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. 7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang, tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. 8. Surat gadai yang diberikan oleh perum pegadaian. 9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Terakhir, dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan kewajiban moneter. Saat terutang bea materai. 1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Jadi bukan pada saat ditandatangani. Misalnya, kwitansi dan cek. 2. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat dokumen itu telah selesai dibuat yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Misalnya, surat perjanjian jual beli. 3. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia, bea materai yang terutang dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian. Pihak yang terutang bea materai. Pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Berikut ini adalah cara pelunasan bea materai. 1. Materai tempel. A. Materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. B. Materai tempel direkatkan di tempat tanda tangan yang akan dibubuhkan. C. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan tanggal, bulan, dan tahun. Dilakukan dengan menggunakan tinta atau yang sejenisnya. Sebagian tanda tangan berada di atas materai dan sebagian lagi di atas kertas dokumen. Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan di sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas dokumen. 2. Kertas materai. A. Dokumen ditulis di atas kertas materai. Jika isi dokumen terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. B. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak dipenuhi, maka dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. Pemeteraian kemudian. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atau permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Pemeteraian kemudian dilakukan atas A. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. B. Dokumen yang bea materai tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. C. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Sanksi-sanksi. 1. Sanksi administrasi. 2. Sanksi pidana.
1. Sanksi administrasi. Apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi bea materai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang bayar. Misalnya, bea materai terutang 6.000. Karena kelalaian belum mengenakan bea materai, maka bea materai dan sanksi yang harus dibayar adalah bea materai yang terutang 6.000 ditambah dengan denda administrasi 12.000, jumlah pemateraian kemudian 18.000. Pemeteraian kemudian atas dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2. Sanksi pidana. Sanksi pidana antara lain 1a. Pemalsuan atau peniruan materai tempel, kertas materai, dan tanda tangan yang perlu untuk mengesahkan materai. B. Dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia materai palsu yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak. C. Dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia materai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya, atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah materai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak. D. Dengan sengaja menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahui untuk meniru dan memalsukan benda materai. Sanksinya yaitu sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kepastian hukum, dapat berupa kurungan atau penjara sesuai dengan pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHM. 2. Dengan sengaja menggunakan cara lain untuk pelunasan bea materai, Pasal 7 ayat 2b, tanpa seizin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Penanggung jawab sanksi yaitu untuk sanksi administrasi pemegang dokumen, untuk sanksi pidana sesuai keputusan pengadilan. Kedaluarsa dari kewajiban memenuhi bea materai ditetapkan 5 tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Transaksi intern perusahaan atau unit keuangan, unit produksi tidak perlu memakai bea materai. 2. Kantor pusat dan cabang perusahaan merupakan badan yang berdiri sendiri, sehingga transaksinya harus menggunakan bea materai. 3. Yang menanggung bea materai apabila ada sesuatu di kemudian hari pelanggaran administrasi adalah pemegang dokumen. Yang terutang bea materai adalah orang-orang atau pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen tersebut. 4. Tanggal materai. 5. Tanggal yang tercantum di materai lebih sah dibandingkan dengan tanggal dokumen. 6. Kurang diperhatikan masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan atau penting adalah terutangnya pajak. 7. Warna tinta yang ditulis pada materai tidak menjadi masalah. Misal pencantuman tanggal pakai tinta biru, tetapi tanda tangannya memakai tinta hijau. Ini boleh. Yang penting tinta tersebut masih merupakan tinta yang lazim atau biasa dipakai. 8. Tulisan pada dokumen atau misalnya tulisan di kertas materai tidak boleh dihapus dengan cairan penghapus. Kalau ada kesalahan, maka lebih baik dicoret atau dituliskan yang benar. 9. Tambahan untuk pasal 7 ayat 8. Kertas biasa yang dipakai untuk lembaran berikutnya tidak perlu memakai materai lagi karena masih merupakan satu kesatuan. 10. Mikrofilm perlakuannya bisa dianggap sebagai fotokopi dokumen seperti juga batch dalam komputer. Tidak terutang bea materai. 11. Tindakan dengan kertas karbon sama dengan fotokopi tidak terutang bea materai karena rangkap atau tindasan tersebut tidak ikut ditandatangani secara asli. Kalau misalnya fotokopi tersebut ditandatangani lagi, maka terutang bea materai. 12. Penggunaan dokumen yang dibuat di luar negeri. Perbedaan antara ABM 1921 yang lama dengan UU Bea Materai yang baru. Yang pertama, jumlah pasal. ABM 1921 terdiri dari 142 pasal, sedangkan UU Bea Materai yang baru terdiri dari 18 pasal. Dari segi objek, ABM 1921 bersifat perdata dan publik atau tertentu, sedangkan UU Bea Materai baru bersifat perdata atau sangat terbatas. Dari segi macam atau jenis pemateraian, ABM 1921 terdiri dari
bea materai umum, luar kertas, luar biasa, tetap, dan sebanding, sedangkan UU bea materai baru terdiri dari bea materai tetap. Selanjutnya dari segi tarif, ABM 1921 terdapat 162 macam, sedangkan UU bea materai baru terdiri dari 2 macam. Yang kelima, cara pelunasan ABM 1921 terdiri dari benda materai, SKUM atau cara lain, sedangkan UU bea materai baru terdiri dari benda materai dan cara lain. Yang terakhir, kadaluarsa ABM 1921 3 tahun sejak diketahui, sedangkan UU bea materai baru 5 tahun sejak dokumen dibuat. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan adalah judul lagu Rizky Febian. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.